Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang pada Tuhan sekali lagi. Kami bersyukur karena kami berkesempatan untuk beribadah di rumah kami, bahkan ada yang beribadah di gereja. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan sekali lagi pada hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini. Urapilah dan pakailah bibir lidah hamba-Mu supaya setiap orang yang mendengarnya akan diberkati, bahkan dikuatkan oleh kebenaran akan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati setiap kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami terima itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh merayakan perayaan Minggu Palma, di mana dalam perayaan ini saudara, kita memperingati bagaimana peristiwa Yesus memasuki ke Yerusalem sebelum Dia disalibkan. Nah, untuk itu saudara, saya ingin supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-40. Saya bacakan dan mari kita dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Bethania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Nah saudara, sangat menarik untuk kita belajar dan membahas peristiwa di mana Yesus memasuki ke Yerusalem. Apa yang kita dapat lihat dalam peristiwa ini saudara, sebenarnya kemasukan Yesus ke Yerusalem ini dan sorakan orang yang mengikuti Yesus ini, itu sebenarnya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Secara khusus dia telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Alkitab berkata dalam Zakaria 9 ayat 9, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya,
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keldai beban yang mudah. Nah saudara, perjalanan menuju ke Yerusalem ini itu merupakan puncak perjalanan Yesus atau pelayanan Yesus. Kita dapat melihat bahwa ada ketegangan di dalam perjalanan ini, bahkan itu ditambah dengan sambutan yang gempita. Dan kita melihat saudara bahwa ini merupakan satu babak akhir dari misi Allah. Babak akhir atau kemuncak misi Allah. Dan kalau saya mau katakan, kalau ini difilmkan, ini merupakan satu klimaks di mana pelayanan Yesus yang akan berakhir di kota Yerusalem. 3 tahun lamanya Yesus melayani, dan kita percaya bahwa Yesus semakin terkenal dan dikenali. Semua orang, secara khusus penduduk Yerusalem, sangat mengharapkan Yesus, Mesias ini. Maka sambutan mereka itu saudara mengalahkan sambutan seorang YB atau sambutan seorang mungkin ketua menteri yang datang. Mereka begitu bersorak-sorak menyambut kedatangan Yesus tanpa memahami maksud sebenar kedatangan Yesus ke Yerusalem. Nah, di dalam kedatangan Yesus ini, kemasukan Yesus ke Yerusalem, kita melihat saudara ada 3 pertembungan di sini. Yang pertembungan pertama saudara, itu pertembungan antara pikiran dan kehendak orang ramai terhadap Yesus, termasuklah pengikut-pengikutnya. Nah, pertembungan yang kedua pula itu antara pertembungan pikiran dan kehendak para imam dan ahli Taurat yang menginginkan supaya Yesus itu segera dihapuskan apabila dia berada di kota Yerusalem. Namun saudara, ada pertembungan yang ketiga ini merupakan kehendak dan rencana Allah sendiri yang harus terjadi, harus tergenapi oleh Yesus di kayu salib apabila dia memasuki Yerusalem. Nah saudara, di pihak Yesus pula kita boleh gambarkan bagaimana perasaan Yesus sebagai manusia itu bercampur dengan kesedihan. Hati Yesus akan melihat masa depan Yerusalem akan datang. Yesus juga melihat bagaimana murid-muridnya akan meninggalkan dia. Yang lebih menyedihkan lagi saudara, apabila berada di Yerusalem, dia melihat muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, yang akhirnya akan mengkhianati dia. Makanya saudara, saya mau mengambil satu tema firman Tuhan yang kita mau belajar bersama-sama pada hari ini. Saya mengambil tema perjalanan menuju maut. Perjalanan Yesus ke Yerusalem saudara, itu merupakan satu perjalanan menuju kematian, perjalanan menuju maut. Namun saudara, ada 2 perkara yang saya boleh berikan, yang kita boleh pelajari bersama-sama melalui petikan ini. Sungguh pun Yesus sedang berjalan memasuki Yerusalem, menuju salib, menuju kematian. Tapi kita melihat bagaimana Yesus dia tetap berjalan di hadapan. Yesus tidak berjalan di belakang. Ayat yang ke-28 dimulai, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus sebelum-sebelumnya, seringkali Yesus mengutus murid-muridnya itu mendahului perjalanannya. Satu peristiwa yang kita tidak boleh lupa pada waktu Yesus selesai memberikan makan kepada 5.000 orang, Alkitab mencatat bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya mendahuluinya ke seberang.
Namun saudara, kalau kita lihat di dalam petikan ini, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus bertindak sebaliknya apa yang pernah dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia melangkah, orang yang pertama melangkah menuju ke Yerusalem. Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yesus itu rela untuk mati, untuk menebus manusia, untuk menebus saudara, dan untuk menebus saya. Mungkin murid-muridnya takut ke Yerusalem karena mereka sudah tahu kebencian yang semakin memuncak terhadap diri Yesus. Buktinya saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 saudara, di situ kita melihat Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ungkapan ini saudara memberikan sedikit gambaran bahwa ternyata Thomas sudah dapat menghidu, sudah dapat merasakan sesuatu yang tidak baik mungkin akan terjadi jika mereka mengikuti Yesus ke Yerusalem. Makanya saya memberikan sedikit gambaran bahwa murid-muridnya ada sedikit rasa takut. Murid-muridnya ada sedikit rasa gentar ketika memasuki Yerusalem. Tetapi Yesus dengan penuh berani dia memasuki Yerusalem. Dialah orang yang pertama berjalan menuju ke Yerusalem. Sepertinya saudara, dia tidak takut menghadapi maut. Sepertinya saudara, Yesus tidak sabar untuk menggenapi rencana Allah untuk mati di atas kayu salib. Sedikit pun tidak digentar oleh Yesus. Saudara yang saya kasih, Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja pembela umatnya. Bukan daripada penjajahan Romawi, tetapi Yesus membela umat pilihannya, umat Yahudi yang ada di Yerusalem daripada penjajahan dosa. Sepertinya Yesus berkata seperti ini aku sedang berjalan di hadapan kamu, dan kamu tidak perlu takut karena aku datang sebagai raja, aku datang sebagai pembela, aku datang sebagai pembebas kamu daripada ikatan-ikatan dosa keturunanmu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus rela berjalan di hadapan, adakah kita akan menarik diri dari pelayanan kita? Saya tahu kita sedang berhadapan dengan banyak cabaran-cabaran dalam pelayanan kita. Saya tahu bahwa kita menghadapi banyak pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang seharusnya kita belajar saudara, dari tindakan Yesus. Dia tahu maut sedang menanti di hadapan. Dia tahu salib akan menanti di hadapan. Tetapi Yesus berjalan untuk memenuhi kehendak Bapanya di surga, untuk mati di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih Yesus Kristus, jika Yesus rela berjalan di hadapan kita, perlukah kita takut akan cabaran-cabaran yang akan datang di dalam pelayanan kita? Atau masihkah kita mau berpaling daripada Yesus Kristus? Saudara, mari kita pikirkan, mari kita renungkan kembali bagaimana Yesus memasuki ke Yerusalem ini. Nah, poin yang kedua saudara, apabila kita melihat tema bahwa perjalanan menuju ke Yerusalem ini merupakan perjalanan menuju maut, kita dapat melihat di sini bagaimana sambutan kepada Yesus Kristus yang memasuki ke Yerusalem. Nah, kita baca dalam ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata seperti ini, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid
yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Saudara, keldai merupakan tunggangan oleh kalangan orang miskin di Palestina. Manakala kuda pula itu merupakan tunggangan orang kaya yang digunakan tujuan untuk berperang. Mengendarai keldai memasuki kota Yerusalem itu merupakan lambang kerendahan hati Yesus. Sungguh pun dia masuk itu sebagai raja. Dan apabila Yesus memasuki Yerusalem, kita melihat saudara bahwa penduduk Yerusalem mulai mengambil daun palem itu, dan mereka hamburkan, mereka letak ke tanah. Itu melambangkan harapan bangsa Israel bahwa Mesias yang akan datang ini pasti akan mengalahkan musuh mereka dan memerdekakan mereka. Musuh yang dikatakan di sini merupakan penjajah Romawi yang telah menjajah umat Israel pada waktu itu. Manakala seruan Hosana yang diserukan apabila Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana itu saudara bermaksud selamatkanlah sekarang. Nah saudara yang saya kasih, dan mereka berulang-ulang menyanyikan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Pujian ini saudara diambil daripada Mazmur 18 ayat 26. Dan mereka menambahkan lagi perkataan Raja Israel yang merujuk kepada Mesias. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penduduk Yerusalem menyambut dan bersorak kepada Yesus meskipun mereka tidak mengerti tujuan sebenar Yesus memasuki Yerusalem. Yang mereka tahu dalam ayat yang dalam ayat yang ke-37, alasan mereka menyambut bersorak kepada Yesus karena Yesus telah melakukan banyak mujizat, dan mereka begitu yakin dan pasti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Namun kita tahu saudara bahwa seperti yang saya katakan tadi, kedatangan Yesus itu bukanlah membebas mereka daripada penjajahan Romawi. Tapi kehadiran Yesus itu, kedatangan Yesus untuk membebaskan umat Israel daripada penjajahan dosa. Nah, kalau kita melihat di sini saudara, sorakan, seruan, puji-pujian yang diungkapkan oleh penduduk Yerusalem kepada Allah tentang Yesus Kristus ini, dengan harapan mereka supaya Yesus menjadi Mesias, Raja Pembebas mereka, itu jauh meleset daripada kehendak dan rencana Yesus yang sebenar. Dengan arti kata lain saudara, mereka tidak mengerti apa maksud sebenar kehadiran Yesus, kemasukan Yesus ke Yerusalem. Namun begitu saudara, dengar sini baik-baik. Sungguh pun mereka tidak mengerti. Sungguh pun mereka tidak tahu tujuan kemasukan Yesus. Yesus tetap menerima sorakan pujian mereka. Bahkan saya mau katakan di sini, saya yakin percaya bahwa Yesus bergembira, Yesus bersuka cita karena penduduk Yerusalem, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu memuliakan Allah. Sungguh pun mereka tidak mengerti dan tidak memahami maksud sebenar. Dalam ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu
Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara yang saya kasihi, mungkin saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita tidak tahu apa yang sedang berlaku ke atas dunia ini, atas negara kita, atau atas negeri kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Namun saudara, satu hal yang harus kita belajar di sini. Jangan tutup mulut kita untuk terus memuji Tuhan. Jangan tutup mulut kita untuk terus menyembah dan bersorak kepada Tuhan. Sungguh pun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Murid-murid Yesus, penduduk Yerusalem, tidak mengerti apa tujuan sebenarnya Yesus. Mereka hanya tahu bersorak kepada Tuhan. Dan mereka mengharapkan Yesus itu akan menjadi raja pembebas mereka. Memang benar, Yesus akhirnya menjadi raja. Tetapi Yesus menjadi pembebas umat Israel daripada segala ikatan-ikatan dosa. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan saat ini, saudara. Tuhan tahu, dan saya percaya Tuhan masih pegang kendali. Tuhan masih bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Namun kita tidak mengerti. Bolehkah saudara mengerti dengan jutaan manusia yang telah meninggal akibat COVID-19? Namun saya mau katakan di sini, hanya Tuhan saja tahu. Hanya Tuhan saja mengerti alasan apa yang Dia kerjakan di dunia ini saat ini. Tugas saudara dan saya, saudara, adalah teruslah memuji Tuhan. Teruslah bersorak kepada Tuhan dengan pemahaman yang benar bahwa Yesus itu adalah Raja damai. Yesus itu adalah pembebas. Yesus itu adalah pembebas saudara dan saya daripada segala ikatan-ikatan dosa. Inilah yang harus kita renungkan. Inilah yang harus kita pelajari melalui peristiwa kemasukan Yesus ke Yerusalem. Dia masuk, dia berjalan di hadapan sebagai seorang raja. Sepertinya mau ingin bertempur, sepertinya mau ingin berperang. Tapi Yesus menaiki hanya seekor keldai. Dengan penuh lemah lembut dan berani dia masuk ke Yerusalem untuk mati di sana. Dan mari kita ambil masa bersorak, bergembira, bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan, untuk rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Sejak dari dahulu sampai sekarang, tidak satupun rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kita. Bahkan saya yakin percaya yang akan terjadi di bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami baru sadar, kami tahu bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem, kemasukan Yesus ke Yerusalem, itu merupakan satu perjalanan maut menuju salib. Dan Tuhan lakukan itu untuk kami. Sungguh pun ramai orang tidak mengerti, tidak percaya. Namun kami yakin Tuhan, saat ini Engkau masih pegang kendali. Engkau melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami semua. Tuhan Allah-Mu telah berhenti untuk berbicara. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saya yang mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua.